Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran yang hingga kiamat. Alhamdulillah, para asatidzah pesantren Al-Jawair yang dirahmati Allah dan juga para santri seluruhnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian Jumat pagi kita tentang kecantikan antara mitos dan realitas. Di barusan saya teringat ada yang meminta untuk kita mendoakan. Ada Ibu Sri Haryanti, beliau meminta untuk didoakan agar usaha dan beberapa urusannya ini dilancarkan oleh Allah. Dan juga mungkin kita juga mendoakan buat kita yang mungkin sedang sakit, dan juga kepada beberapa para orang-orang yang memang telah membantu kita. Mudah-mudahan kita doakan dengan kita bacakan Al-Fatihah, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan dan dicita-citakan dari niat kita membaca Al-Fatihah ini Allah ijabah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang kecantikan antara mitos dan realita. Jadi sudah kita bahas bahwa sebelumnya apa sih yang melandasi mereka untuk melakukan itu, ya. Jadi mereka itu menganggap yang namanya cantik itu adalah bagian dari kebaikan dan penampakan citra diri. Nah, ini yang kemudian menjadi kesalahan arah pandang pertama mereka. Nah, sekarang kita akan bahas ini adalah mempercantik diri itu pilihan atau kewajiban sih. Nah, bagi perempuan ini kan suka nih mempercantik diri, berhias, ya kan, lalu kemudian melakukan hal-hal tadi. Ini bagaimana? Nah, sekalian yang dirahmati Allah, perempuan-perempuan barat itu selalu membanggakan konsep yang mereka yakini. Apa itu? Yakni bahwa upaya mempercantik diri itu merupakan satu pilihan. Nah, jadi dia itu memilih untuk cantik, kata mereka. Artinya seorang wanita bebas menentukan citra dan penampilan mereka sesuai keinginannya sendiri. Jadi kalau kata mereka itu cantiknya misalnya harus dilubangi telinganya, harus dibuat tato, harus dimancung bulu matanya, harus dioperasi mungkin bibirnya dan sebagainya. Kalau menurut citra diri pribadi mereka itu mengatakan itu adalah cantik, kata mereka, maka itu pilihan mereka. Nah, namun ya, jadi sesuai keinginan diri mereka sendiri. Namun demikian ternyata kenyataannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat jauh dari pandangan yang naif ini. Padahal sebenarnya ternyata mereka itu tidak dengan diri mereka sendiri. Mereka itu termakan oleh pandangan dan pemahaman di tengah masyarakat. Apa itu? Ada dua hal
konsep kecantikan yang mereka itu termakan menjadi mitos mereka, yaitu adalah konsep kecantikan yang pertama itu adalah bahwa standar ukuran wanita cantik dari bentuk tubuhnya. Nah, ini dia nih. Jadi mereka mengatakan bahwa wanita cantik menurut mereka itu adalah perempuan yang bentuk tubuhnya yang pertama yang tinggi, ramping, nah, ya kan? Kemudian berkulit putih, berambut pirang dan sebagainya. Ya kan? Ini citra yang kemudian dianggap menurut masyarakat, dan kemudian seorang perempuan itu mengikuti pandangan itu pada saat itu, ya, cantik itu ya begitu, kurus kering, kurus ya kan, tinggi semampai, wah pokoknya kayak gitu kata mereka, dengan kemudian kulit yang warna putih, ya, yang kulit warna apa sebagai semuanya itu bukan begitu, ya. Jadi ini adalah menurut mereka konsep kecantikan yang diagung-agungkan oleh ribuan majalah kecantikan, iklan TV, iklan produk, ya kan, fashion dan gaya hidup, semua dijual di situ, semua dijajakan. Coba lihat, ada nggak orang yang menjadi bintang iklan itu ya kayak yang di pasar-pasar gitu? Nggak ada, ya kan? Ya kan? Kalau lihat tukang, ya ini bukan bagi mereka tidak cantik, bukan itu. Misalnya bawa ember, bawa bawa sayuran atau bawa apa semua. Apa itu yang kemudian menjadi? Enggak. Itu pun kalaupun ada tukang sayur kayak dulu iklan RCTI dulu ya, yang di dalam perahu yang orang kayak gini, itu pun dipilih-pilih juga. Yang kemudian menurut mereka ya tadi ada standar-standar kecantikan mereka. Inilah yang kemudian mereka bilang menjadi konsep kecantikan yang terus dibesar-besarkan, ya, oleh perusahaan-perusahaan alat kecantikan dan kosmetik, ya, dengan modal yang sangat besar sekali mereka itu. Mereka betul-betul beriklan di mana-mana. Konsep tentang bentuk tubuh ini dan penampilan yang sempurna, dan tanda kutip sempurna, ini membombardir rumah-rumah kaum muslimin dan rumah-rumah seluruh masyarakat dunia ribuan kali sehari dalam wujud model-modelnya. Coba model-modelnya. Sekarang model-model siapa aja? Dulu ada wah banyak lagi lah nama-nama model, aja sudah nggak tahu juga. Ya model-model yang kayak gitu, ya kan? Nah, yang kemudian begitu juga para selebritis, coba lihat bintang-bintang film. Ada nggak yang kemudian yang kayak anak-anak santri di sini itu? Ada ya, banyak ya. Tapi maksudnya apa? Yang biasa-biasa saja gitu, tidak. Mereka itu mengagung-agungkan tadi kecantikan, bentuk tubuh dan sebagainya. Kata mereka seperti itu. Ya. Bahkan para bintang film ini menjadi standar yang diinginkan oleh kaum perempuan. Banyak, ya kan? Mereka meniru-niru seperti itu. Mereka menjadi standar, ya kan? Karena diadakan atau bahkan dilakukan kontes-kontes, ya kan? Peragaan-peragaan, ya kan? Busana dan sebagainya pada saat sekarang ini. Semuanya itu mempengaruhi benak dari kaum muslimin tentang bagaimana kecantikan menurut orang-orang kapitalis barat. Dengan arus yang sedemikian kuat mempengaruhi konsep kecantikan seperti itu di tengah-tengah masyarakat, maka perempuan-perempuan yang hidup di barat, ya, di negara-negara sekuler kapitalis tadi, merasakan tekanan yang terus-menerus yang memaksa mereka untuk memenuhi harapan-harapan itu. Jadi sebenarnya mereka itu bukan memilih, mereka itu tertekan ingin mengikuti mode yang sedang kontes atau keadaan yang sedang ada. Jadi kalau mereka itu dianggap misalnya mukanya tidak putih, hitam, lalu kemudian misalnya bentuk badannya tidak bagus, ya kan? Bentuk semuanya pada saat itu apa? Ya kan?
itu menjadi tekanan bagi mereka. Ya, kenapa? Ada di mana? Coba dicari. Ya, dari dulu ya. Nah, kondisi semacam ini semakin nampak jelas, ya kan? Jadi mereka tertekan, nampak jelas bahwa perempuan-perempuan Barat semakin terobsesi dan termakan isu mengenai penampilan fisik mereka. Jadi penampilan fisik mereka itu menjadikan obsesi mereka untuk sebagaimana para foto model dan sebagainya itu, ya kan? Ya. Perhatian mereka pada masalah kecantikan sedemikian besar, bahkan tidak jarang melebihi perhatian mereka terhadap masalah-masalah kehidupan lainnya. Jadi masalah kecantikan itu menjadi perhatian mereka benar-benar. Jadi seolah-olah tidak ada yang lain, ya kan? Kecuali apa? Kecuali pada saat sekarang ini mereka pokoknya berlomba-lomba untuk kemudian menjadi orang yang tadi dengan bentuk tubuh seperti itu. Makanya ramai, ya kan? Ada fitness, ada olahraga, ya kan, yang kemudian mereka lakukan semuanya ini. Nah, ada sekali rahmat Allah di Amerika Serikat sendiri dan di Eropa itu sudah sangat banyak. Bahkan kapitalisasi permodalan yang berkaitan dengan bagaimana obat pelangsing, ya kan, kemudian sarana olahraga itu bukan main banyaknya. Kenapa begitu? Karena pada saat ini mereka termakan oleh isu itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, adanya tekanan-tekanan untuk memenuhi harapan-harapan tertentu ini telah mengakibatkan munculnya kegelisahan dan ketakutan dalam diri perempuan Barat, ya, berkaitan dengan penampilan fisik mereka. Apakah ia terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu pucat, terlalu gelap, atau terlalu tua? Bahkan terlalu tua pun mereka itu ingin rubah, ya kan? Makanya pada saat yang sama, dia dikatakan orang-orang yang mengalami cacat fisik pada umumnya menyatakan puas dengan kondisi tubuhnya, sedangkan perempuan-perempuan yang kondisi tubuhnya normal pada umumnya tidak puas. Jadi yang normal aja itu termakan oleh obsesi mereka dari cacat fisiknya, jadi tidak puas. Bahkan yang menjadi tua pun itu akan kemudian apa? Tertekan, makin stres. Karena jadi dia menganggap dirinya tidak cantik lagi, padahal dia pengen senantiasa cantik. Nah, bahkan itu menjadi kekhawatiran yang sangat besar, ya kan? Nah, jadi dikatakan di sini banyak sekali dikatakan gini. Ada kekhawatiran yang amat besar di kalangan perempuan Barat jika mereka menjadi gemuk atau berat badannya bertambah, dan proses penuaan seperti itu hampir mereka anggap sebagai suatu penyakit. Bayangkan, jadi menjadi tua itu dianggap penyakit, jadi harus diobati. Makanya harus ada misalnya operasi plastik. Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara terobsesi dengan kecantikan yang seperti itu. Bahkan luasnya jangkauan masalah kecantikan ini, terutama yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perempuan, telah membuat para ilmuwan dan dokter merumuskan satu istilah, ya kan, body dysmorphic disorder. Istilah ini menggambarkan satu kondisi di mana seorang memberikan perhatian yang berlebihan atau tidak wajar terhadap satu kekurangan dalam penampilan fisik seseorang. Jadi kalau misalnya dia merasa wajahnya terlalu lebar, dia mau kecilin. Kalau terlalu kecil, dia besarkan. Ya. Ya. Ya, coba lihat.
Nah, jadi begitu. Jadi seolah-olah bahkan apa itu? Ya, merasa bahwa kalau misalnya dia punya muka seperti ini, badan seperti ini, kulit seperti ini, itu jadi suatu penyakit. Jadi dia tertekan, stres, ya kan? Gitu loh. Jangankan dapat membangun kepercayaan diri, upaya mempercantik diri tersebut justru membuat perempuan merasa lumpuh karena kekurangan kepercayaan diri dan munculnya tekanan-tekanan dari dalam benak mereka sendiri. Bahkan para perempuan yang mestinya melambangkan arti kecantikan, yaitu para model tadi, gitu ya, merasa tidak aman dengan penampilan mereka. Mana buktinya? Mereka itu bahkan bisa mengasuransikan bagaimana tubuh mereka, mengasuransikan paha mereka. Mereka bayar kalau mereka nanti cacat, mereka dapat uang untuk bisa memperbaikinya lagi. Semuanya, ya. Jadi bahkan dikatakan mereka sampai mengalami depresi mental gara-gara ada kekurangan sedikit dari tubuh mereka. Ya kan? Tiba-tiba misalnya tadi kulitnya terbakar matahari menjadi hitam, itu stres bukan lainnya. Ya kan? Tiba-tiba misalnya jatuh benjut, misalnya benjol, nah misalnya pada saat itu gimana? Stres mereka. Gitu. Ini yang kemudian ada. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kondisi inilah yang kemudian ada melanda bagi masyarakat Barat dan juga ditiru oleh kaum muslimin. Ya. Padahal kalau dalam Islam nggak seperti itu. Bentuk tubuh itu bagian dari kodok, gitu ya. Bentuk tubuh itu bagian dari kodok. Bentuk tubuh itu Allah yang berikan. Warna kulit kita, rambut kita. Makanya kan ada kalau misalnya masyarakat Barat itu rambutnya diluruskan, diikal-ikalkan, diwarna-warnai. Nah itu menjadi bagian apa? Bagian industri mereka. Gitu. Bagian industri mereka. Bagaimana mereka itu menggunakan masalah itu menjadi usaha mereka. Padahal itu qada dari Allah. Seseorang kulitnya hitam, itu qada dari Allah. Seseorang misalnya bentuk kepalanya lebar, seseorang misalnya badannya tinggi, badannya pendek, itu qada dari Allah. Itu bukan satupun kekurangan. Nah, dari masyarakat kapitalis ini bentuk tubuh itu dianggap sebagai satu kekurangan. Lebih celakanya lagi, tua itu menjadi apa? Menjadi satu penyakit menurut mereka. Makin tua makin menjadi penyakit. Saya nggak cantik lagi, saya kalah dengan anak-anak muda. Ini seolah seperti itu. Padahal kata Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Jadi siapa yang dipanjangkan umurnya maka akan dikembalikan kondisi, akan dikurangkan penciptaannya. Maksudnya tadi, ya kan, akan menjadi kembali seperti atau dikurangkan apa yang menjadi keutamaannya. Gitu. Nah, ini padahal harusnya seorang muslimah itu menyadari bahwa bentuk tubuh ini adalah bagian yang Allah berikan menjadi qada bagi kita. Jadi bentuk tubuh kayak gini pun nggak masalah. Misalnya antara Aisyah, Hasna, kan beda gedenya, ya nggak apa-apa, ya kan? Aisyah dengan Dinda, ya nggak apa-apa juga. Loh, ini Allah yang berikan ya. Wah, saya malu, saya terlalu besar. Loh, ya nggak apa-apa. Memang itu adalah Allah berikan besar, kan gitu ya. Saya malu, saya nggak mau nih, saya harus kecilkan. Ya, biasa saja lah, ya kan? Wah, ini kulit saya ini, rambut saya ini menjadi ikal-ikal, padahal pengennya lurus saja. Dia lurusin terus, ya gak akan bisa. Jadi bersyukur terhadap nikmat Allah, iman terhadap qada adalah bagian dari apa itu yang diterima. Tapi dengan saya seperti ini, saya nggak dapat nggak dapat pasangan, nanti saya nggak dianggap cantik, enggak.
Karena itu bukan ukuran nanti dari ketakwaan seseorang, bukan ukuran dari apa yang Allah akan berikan nikmat nanti dari seseorang. Ya. Jadi ini adalah bagian dari qada dari Allah Subhanahu. Jadi tidak boleh punya pandangan seperti itu. Jadi yang pertama nih baru. Jadi dari kalangan orang-orang kapitalistik tadi, orang-orang barat tadi yang ditiru oleh orang-orang Islam, banyak orang-orang kaum muslimin yang muslimah meniru tadi banyak, yaitu adalah tadi ketidakpuasan, ya kan? Ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh dan sebagainya. Mungkin begitu, silakan. Mau ada yang ditanyakan? Cukup sedikit waktu kita. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ini yang baru pertama ya, tentang pilihan atau kewajiban. Ternyata bukan pilihan, ternyata bukan kewajiban. Tetapi ini adalah harusnya dengan penuh kerelaan. Bukan kerelaan. Bukan gitu, bukan gitu. Nanti jawabannya nanti ada lagi ya. Seperti itu. Jelas nanti ya masalah ini. Cukup? Kalau cukup, mari kita akhiri, kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Yang lupa kemarin kita akan tutup gitu ya. Apa itu? Ada yang belum? Matikan saja juga Sofi. Oke, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan itu. Jadi apa sih sebenarnya?